Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Umum ingin mempresentasikan filsafat Romawi. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Apsari dengan NIM 0603521051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Romawi, Plotinus. Siapa itu Plotinus? Plotinus merupakan seorang filsuf pada abad pertengahan yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Ia lahir pada 204 Masehi di Mesir, namun menghabiskan sebagian besar hidupnya di Roma dan wafat pada tahun 270 Masehi di Miturnea, Campania, Italia. Plotinus pergi ke Alexandria untuk belajar filsafat selama 11 tahun. Ia belajar pada seorang guru yang bernama Ammonius Saccas. Saat usianya mencapai 40 tahun, ia pergi ke Roma dan menjadi pemikir yang terkenal pada zaman itu. Pemikiran Plotinus. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya, namun kebahagiaan manusia otentik bagi Plotinus. Masalah kebahagiaan adalah salah satu dari jejak Plotinus terbesar pada pemikiran Barat, karena ia menjadi yang pertama yang memperkenalkan gagasan bahwa kebahagiaan dicapai dengan kesadaran. Plotinus percaya pada 3 hal, yang esa, intelektual, dan jiwa. Ia mengombinasikan cara praktis dan ajaran mistis yang berpengaruh pada teologi Kristen. Hubungan Plotinus dengan psikologi. Menurut Plotinus, jiwa adalah kekuatan ilahiyah dan merupakan sumber kekekalan. Alam semesta berada dalam satu jiwa dunia. Jiwa tidak bersifat kuantitatif karena jiwa adalah sesuatu yang satu dan tidak dapat dibagi. Menurutnya, jiwa telah ada sebelum keberadaan jasmani sehingga jiwa bersifat kekal. Reinkarnasi ditentukan oleh kehidupan kita di dunia. Jiwa yang bersih tidak ada kaitannya dengan kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049. Hari ini saya akan membawakan materi tentang salah satu tokoh filsafat Romawi, yaitu Marcus Tullius Cicero. Cicero atau Marcus Tullius Cicero yang di Inggris dijuluki Tully lahir pada 3 Januari tahun 106 sebelum Masehi dan wafat pada 7 Desember 43 sebelum Masehi. Adalah filsuf orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato, Latin, dan ahli gaya prosa. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi. Dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Salah satunya adalah David Hume pada abad 18. Marcus Tullius Cicero adalah seorang orator ahli yang dikenal karena kemampuannya untuk membangkitkan berbagai emosi di kampungan dan bangsawan. Karir politik Cicero melihatnya sebagai quaestor, praetor, konsul, dan prokonsul, memberinya beberapa kesempatan untuk mempengaruhi lintasan Roma dan Senat di hari-hari memudarnya republik. Pada 63 sebelum Masehi, Cicero memberikan orasi yang berapi-api kepada sesama senatornya yang menuduh Catiline merencanakan kudeta yang kejam. Hal ini menggerakkan senat sehingga mereka memilih untuk menerapkan darurat militer dan mengeksekusi para konspirator. Cicero dinamai Pater Patriae atau Bapa Negara untuk jasanya bagi republik. Berikut merupakan karya-karya Cicero. Sebagai seorang filsuf, Cicero mulai serius menulis karya-karya filsafatnya pada tahun 54 sebelum Masehi. Banyak karya yang ia selesaikan dalam 2 tahun masa kehilangan tersebut, antara lain De Academia, De Finibus, De Natura Deorum, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzan.
Saya dari Fakultas Psikologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang filsafat Romawi. Filsafat Romawi, filsafat Stoik dan Epikurean Roma berperan dalam perkembangan psikologi. Dengan cara yang sama seperti ini, nasib ilmu pengetahuan alam di Roma. Kedua filsafat tersebut memiliki lingkup terbatas dan diwujudkan terutama dalam berbagai praktik keagamaan Romawi. Nah, di sini kita mendapatkan satu tokoh yang bernama Epikuros. Nah, di sini juga kita melihat ada biografi Epikuros. Yang pertama itu Epikuros dalam bahasa Yunani kuno adalah Epikopok, yang artinya Epikuros berarti sekutu rekan. Yang kedua tuh lahir tahun 340 sebelum Masehi, meninggal tahun 270 sebelum Masehi. Dia lahir di Pulau Samsos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena, seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Nah, di sini juga dia menjenjang karir. Pada kisaran tahun 311 sebelum Masehi, ketika Epikuros berumur sekitar 30 tahun, dia memulai mengajar di Mitilene. Pada masa ini, Zeno dan Kiton tiba di Athena saat masih berumur sekitar 20 tahun. Walaupun tulisan yang dibuat pada berikutnya menggambarkan Epikureanisme dan Stoicisme sebagai dua aliran yang saling bermusuhan. Persaingan ini tampaknya baru muncul belakangan dan bukan pada masa kehidupan Epikuros. Ajaran Epikuros mengakibatkan keresahan di Mitilene sehingga ia terpaksa pergi pada tahun 310 sebelum Masehi. Ia kemudian mendirikan sebuah sekolah di Lamsakos sebelum akhirnya kembali ke Athena pada kisaran tahun 306 sebelum Masehi, dan ia menetap di situ hingga kematiannya. Di sini juga memiliki karya-karya, yaitu Letter to Moneechus, Principal Renes, The Art of the Happiness, The Epicurus Reader, Self-Writing and the Testimonia, The Philosophy, The Epicurus. Nah, di sini kita juga memiliki pemikiran Epicurus. Yang pertama itu, apa yang baik mudah diperoleh, apa yang buruk mudah dihindari. Pertanyaan apa yang baik mudah diperoleh, apa yang buruk mudah dihindari merupakan pada penjelasan lebih lanjut atau konsep Epikuros tentang keutamaan kenikmatan. 2. Tuhan tidak berurusan dengan manusia. Obat mujarab yang berikutnya yang dalam pemikiran Epikuros merupakan obat yang pertama adalah dengan meyakini bahwa Tuhan dan para dewi itu tidak ada urusan dengan manusia. Ketiga, kematian bukan untuk ditakuti. Gagasan Epikuros tentang kematian tidak bisa dilepaskan dari gagasannya tentang kehidupan seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Dan di sini juga ada hedonisme di masa kini. Hedonisme dalam pemahaman umum yang mengejala dalam masyarakat sudah menyimpang jauh dari ajaran hedonisme Epikuros. Epikuros membatasi bahwa kenikmatan adalah tiadanya rasa sakit pada jiwa dan raga. Kenikmatan yang sesungguhnya bagi Epikuros diperoleh dengan cara bijak dalam menyikapi keinginan. Keinginan yang menimbulkan efek ketidaknikmatan mesti dibiarkan berlalu saja. Sekian dari saya, Adam Fauzan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Naura Rizky, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Romawi, yaitu Lucius Annus Seneca. Lucius Annus Seneca atau yang dipanggil Seneca, lahir pada tahun 4 sebelum Masehi di Cordoba, Spanyol, dan meninggal pada tahun 65 Masehi di Roma, Italia. Seneca merupakan putra kedua dari keluarga kaya. Ayahnya yaitu Seneca the Elder merupakan seorang guru retorika Romawi. Seneca adalah seorang filsuf, negarawan, orator, serta tragedi Romawi. Ia dan teman-temannya juga merupakan penguasa virtual Romawi pada fase pemerintahan Kekaisaran Nero. Tragedi Romawi Seneca yaitu saat ia mempengaruhi William Shakespeare dan John Webster. Pengaruh politik Seneca yaitu saat ia bersama temannya Burrus memperkenalkan reformasi fiskal dan yudisial, serta ia memupuk sikap yang lebih manusiawi terhadap budak. Karya-karya Seneca antara lain Thyestes dan Octavia, Apokalipsis dan Amsal, Moral Letters to Lucilius, dan lain-lain. Kebahagiaan sejati menurut Seneca yaitu saat seseorang tidak lagi memilih antara rasa sakit dan rasa nikmat walaupun di sekitarnya terus berubah. Kebahagiaan dapat diraih saat seseorang bisa menerima semua peristiwa dengan lapang dada tanpa memilih apapun. Dan inti utama dari hal tersebut yang saat ini dikenal dengan sikap stoik. Sikap stoik atau pemikiran stoa berusaha merubah diri kita untuk tidak lagi gelisah atau terganggu dengan hal-hal yang berubah dalam hidup kita. Dan sampailah pada kebebasan batin itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muza Fatimah Tuzara. Saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Romawi yang bernama Zeno. Siapakah Zeno itu? Zeno merupakan murid dari Parmenides yang lahir pada tahun 490 sebelum Masehi di Aelea pada awal konflik antara Timur dan Barat. Yunani dapat menaklukkan Persia, tapi filsuf Yunani tidak pernah berhasil menaklukkan Zeno. Zeno mengemukakan 6 paradoks teka-teki yang tidak dapat dipecahkan oleh logika filsuf termuka di Yunani saat itu. Paradoks yang dilontarkan Zeno membingungkan semua filsuf Yunani, namun tidak seorang pun dapat menemukan kesalahan pada logika Zeno. Pemikiran Zeno pada zaman Yunani kuno ini, Zeno sebagai salah satu filsuf yang mengemukakan 6 paradoks. Meskipun yang paling terkenal adalah paradoks kedua, yaitu perlombaan Archilles dan kura-kura. Yang pertama dari pemikiran Zeno adalah paradoks dikotomi. Zeno menyatakan jika ada ruang kosong yang membuat jarak tertentu, sesungguhnya jarak itu tidak terbatas. Jarak itu tidak terbatas karena dapat dibagi lagi ke dalam jarak-jarak tertentu yang tidak terbatas jumlahnya, karena jarak-jarak tertentu tersebut masih dapat dibagi-bagi ke dalam titik-titik yang tidak ada habisnya. Yang kedua itu ada paradoks perlombaan lari, Archilles, dan kura-kura. Pada argumen yang kedua ini, Zeno berasumsi lagi, seperti kita lakukan, bahwa ruang dan waktu adalah kontinu, dan bahwa jika ada gerakan seragam. Zeno beranggapan lain halnya dengan kita, bahwa Archilles dan si kura-kura tidak akan dapat melewati tatar hingga di tahapan di mana Zeno menganalisa gerakan mereka. Yang ketiga ada paradoks anak panah. Anak panah bergerak karena dilepaskan dari busur pada waktu tertentu. Diam maupun tidak diam, apabila waktu tidak dapat dibagi, panah tidak akan bergerak. Apabila waktu kemudian dibagi, tetapi waktu juga tersusun dari setiap saat, jadi panah tidak dapat bergerak pada suatu saat tertentu. Yang keempat ada paradoks stadion. Paradoks ini tentang gerakan urutan orang duduk di dalam stadion. Urutannya AA yang diam diperbandingkan dengan urutan bergerak pada tempat duduk stadion dari dua arah yang berlawanan BB, urutan orang bergerak ke kiri, dan CC, urutan orang duduk yang bergerak ke kanan, seperti contoh berikut. Yang kelima ada pemecahan modern. Semua orang tahu bahwa dalam dunia nyata, Achilles pasti dapat menyusul kura-kura. Namun dari argumen Zeno, Achilles tidak akan pernah menyusul kura-kura. Para filsuf zaman itu pun tidak mampu membuktikan paradoks tersebut. Mereka tahu bahwa kesimpulan akhirnya adalah salah. Senjata filsuf hanya logika dan dedukasi, tidaklah berguna dalam kasus ini. Yang keenam, Zeno menambahkan 2 paradoks, yaitu paradoks tentang tempat dan paradoks tentang bulir gandum. Paradoks tentang tempat ini cukup singkat sehingga Zeno sulit menjelaskannya. Secara garis besar dapat disederhanakan sebagai keberadaan segala sesuatu benda, misalnya itu batu, adalah suatu tempat tertentu, misalnya itu meja. Sedangkan tempat tertentu itu pun meja memerlukan suatu tempat, misalkan rumah, dan seterusnya sampai ke tak terhinggaan. Paradoks tentang bulir gandum. Apabila Anda menjatuhkan sebuah karung berisi
berisi gandum yang belum dikupas kulitnya akan terdengar suara keras. Tetapi suara itu adalah akibat gesekan bulir-bulir gandum dalam karo. Akibatnya setiap bagian bulir-bulir gandum menimbulkan suara saat jatuh ke tanah. Kemudian pertimbangkanlah menjatuhkan setiap bagian dari bulir gandum itu. Kita semua tahu bahwa tidak ada suara yang terdengar. Terima kasih.